Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kita semua tentu sudah melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan ketika kita membukakan mata kita di pagi hari ini. Maka melihat indahnya matahari ataupun sinar terang yang memberikan sumber kekuatan buat kita semua. Itulah cara Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Nya buat semua orang, termasuk saudara dan saya, termasuk mereka yang selalu setia kepada Tuhan, dan juga mereka yang mungkin kadang-kala tetap berkeras hati, tetapi Tuhan tidak pernah pandang bulu. Seluruh umat pasti dikasihi dengan hadirnya hari yang baru dan indahnya ciptaan Tuhan. Pagi hari ini kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak, kita akan melangkah. Namun sebelumnya, mari kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi yang indah ini kembali kami datang mengucap syukur untuk semua kasih sayang Tuhan. Sampai hari ini kami boleh menikmati betapa baiknya Tuhan. Maka Tuhan Yesus yang akan senantiasa jaga kami, berkati kami hari ini. Kami ingin didampingi oleh firman-Mu, karena itu karuniakan Roh Kudus-Mu yang memberi kami kekuatan, kemampuan untuk dapat mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Ester, pasalnya yang ke-9 ayat 26 sampai dengan 28. Penekanannya pada ayatnya yang ke-27. Berkata demikian, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan ketetapan bagi mereka sendiri dan keturunannya, serta bagi semua orang yang bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan lalai merayakan kedua hari itu setiap tahun menurut apa yang tertulis dan pada waktu yang ditentukan. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, bersyukur itu kewajiban. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Salah satu dari persyaratan untuk ditetapkan sebagai bagian dari Alkitab pada masa lalu, yaitu adanya penetapan hari Purim. Hari Purim adalah hari di mana orang-orang Yahudi merayakan sukacita karena mereka semua telah dibebaskan dari hukuman atau dari upaya manusia, Haman dan semua orang-orang yang dekat dengan dia untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Momen yang indah, momen yang dimana ditetapkan dan semua itu ditulis dalam ayatnya sebelumnya. Dalam pasal 9 ini dikatakan Mordekai menulis semua catatan itu dan kemudian bersama dengan Ratu Ester menetapkan satu peristiwa yang di dalamnya secara turun-temurun akan menjadi satu aturan atau kebiasaan yang dimana orang Yahudi harus merayakan hari Purim itu. Itu kedua hari tanggal 14 dan 15 bulan Adar pada waktu itu. Jadi orang Yahudi suka atau tidak suka, setelah mereka melihat kebesaran Tuhan, mereka harus merayakan itu. Karena itu menjadi keharusan. Tolong diperhatikan ayatnya yang ke-27 tadi. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban. Berarti itu menjadi keharusan. Apapun alasannya, hari Purim tidak boleh dilupakan. Justru harus dirayakan. Karena itu kita bisa lihat bagaimana perkembangan perjalanan hidup orang Israel. Dan karena disitulah berkat Tuhan ada bersama mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam konteks itu kita coba beralih ke konteks kehidupan kita.
kemarin tanggal 17 Agustus, semua warga negara Republik Indonesia wajib merayakan 17 Agustus. Mengapa? Karena hari itu Tuhan sudah membuktikan kuasanya dengan mengantar bangsa Indonesia masuk dalam pintu gerbang kemerdekaan. Dan karena itu, perayaan itu dilakukan dengan sukacita. Bukan saja karena bertambah usia negara kita, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menjaga bangsa dan negara kita. Itu turun-temurun akan terus dirayakan. 17 Agustus selalu menjadi momen yang terindah untuk mempersatukan semua lapisan dalam masyarakat, untuk menyatukan semua suku, bahasa, bahkan agama dalam satu kesatuan, berdiri di atas negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, dari kisah perjalanan bangsa kita, di sana kita bisa lihat betapa pekerjaan Tuhan baik, sehingga kita mau datang bersyukur sebagai warga negara, tapi sekaligus warga jemaat, warga gereja Tuhan, untuk tidak melupakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh nenek moyang kami. Nah, karena itu kita selalu diingatkan oleh sebuah pesan dari seorang tokoh bapak bangsa kita. Jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyakanlah apa yang sudah kita berikan untuk negara. Dan karena itu, kita sudah punya kewajiban sebagai orang percaya, sebagai warga negara. Itu juga yang dinasihati Yesus buat kita semua. Berikanlah kepada negara apa yang wajib kamu berikan kepada negara, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Yesus sudah memberitakan itu, memberi pesan kepada orang-orang percaya kepadanya. Jangan kita hanya menjadi kelompok eksklusif, tapi kita harus bisa membaur dan saling menghormati satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berkarya. Kita berhadapan dengan orang banyak, tapi kita percaya kita dipanggil untuk menjadi saksi dan merangkul semua orang segala lapisan, karena Tuhan mau negara ini sudah merdeka karena anugerah Dia. Karena itu kita mengisinya dengan bergandengan tangan dengan sesama di antara kita, di lingkungan masyarakat, di tempat kantor kerja, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau serahkan akan jemaatmu GPIB Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor Karmel, keluarga Ibu Yuliana Lakajen, keluarga Bapak Alfred Nunumete, keluarga Ibu Ance Gae, keluarga Bapak Arianus Lakajen. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Abraham Saamena dan keluarga Bapak Boy Christian Jaha. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang sakit, Ibu Sektor Yerusalem, Ibu Yece Lian Kolot, Bapak Nicholas Tuaidan, Oma Yosepin Huai, Ibu Nurhaina Pasaribu, dan Bapak Sors Serhalawan. Tuhan memberkati keluarga atau bapak orang-orang tua yang kami kasihi dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Berkati semua saudara-saudara kami yang dalam tubuh mereka yang lemah, mereka semua menikmati kembali kekuatannya dari Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Devi George Lun. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Anak Tania Regina Masu, Ibu Endang Pujiati, Saudari Elizabeth Marcelia, anak Kristalia Isabel Pelupesi,
anak Velviana Ngebu Adutule, Bapak Eriko Leonard Hutauruk, Saudara Bagas Ariobimo pribadi, Ibu Wiwin Winarti, Saudara Yohanes Augusto Timongol, Bapak Cembal Ginting, Saudara Adrian Silitonga. Kami berdoa juga untuk Saudara Berifana Frederick Ratuluhayen, Bapak Dixon Marusaha Pardede, dan Bapak Gustav Charlie Matakena. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk Yapendik Triguna, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk pengurusan surat-surat sertifikat, Tuhan Yesus juga campur tangan di dalamnya. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk pergumulan jemaat-Mu, baik pribadi maupun keluarga. Kami berdoa untuk bakal jemaat Sinar Kasih Cilodong dalam mempersiapkan pelembagaannya. Tuhan Yesus memberkati semua panitia yang bertanggung jawab bekerja sama dengan presbiter. Tuhan memberkati juga akan kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.